Kalau wangi nggih, dia bawa garam, garam kerakal itu, terus ditaburkan ke speakernya itu, piung langsung bunyi, bler. Siang panas, malam dingin. Iya. Ya, sama sih. Jadi siang kita hajar, pasti nanti malam pas. Oh, kalau gladinya siang. Ya, karena malam lebih dingin udara kan, Iya, benar, daripada benar. siang kan. Cepat rambat bunyi menjadi pelan kan. Oh iya ya, pantas kalau konser siang tuh lebih jelas ya suaranya Mas. Iya, kalau siang begitu malam maklek nyenyi. Bener. Oh iya. Karena hawa juga mengaruhi ya Mas ya. Betul. Oh, Kita kan iklim tropis ya. Iya, Siang dan iya. malam perbedaan suhunya tinggi. Bener. Kalau di luar enggak masalah, di luar negeri mungkin iklimnya tidak se ekstrim, perbedaannya tidak Iya. sejauh itu. Jadi perbedaan pada saat cek sound dan malam tidak banyak. Bener. Wah. Nah, ini ada nggak Mas? Ada pengalaman kasarannya pengalaman terburuk selama ngeson ini Mas yang pernah jenengan alami. Pengalaman terburuk itu banyak tapi lupa semua. Ini juga buruk ini. Punya pengalaman kok bisa dilupakan itu loh. Apa ya? Ya paling nyantol lah Mas, paling nyantol kira-kira was aku nggak bakal kayak gitu lagi ya gitu loh kira-kira. Ya waktu itu saya dimintain tolong satu vendor. Ini pengalaman unik sih, tapi masuk akal. Diminta tolong vendor acara di sebuah desa gitu ya. Siangnya lancar-lancar saja, mana-mana malamnya speaker itu boleh dibilang bunyinya pelan. Ya, padahal kita udah ngecek nggak ada permasalahan apa-apa di semua sistem dan perangkat. Nggak ada apa-apa di situ. Listrik juga nggak Mas? Ya, tapi kok bunyinya kok pelan gitu. Di sinyal mixer itu kalau kita lihat level indikator lampunya itu sudah maksimal, tapi di speakernya itu pelan. Powernya juga ini enggak apa-apa, enggak gosong, enggak terbakar, enggak apa-apa. Nah kemudian tiba-tiba ada satu orang kita enggak kenal tapi kayaknya orang penduduk lokal situ. Pak, boleh saya bantu? Dia pakai bahasa Jawa. Pak, boleh saya bantu? Oh nggih, enten masalah nggih, suaranya mboten medal. Nggih Pak, niki padahal mboten enten. Nggih, kalau wangi nggih. Dia bawa garam, garam kerakal itu. Terus ditaburkan ke speakernya itu. Piung langsung bunyi, bler. Ya itu di sebuah ya ternyata ada hal di luar nalar yang terjadi ya. Jadi kebetulan ternyata di situ ada satu rivalitas gitulah. Kita dikerjain gitu loh misalnya. Gitu. Nah dari pengalaman itu akhirnya setiap kali saya kerja kemana-mana saya sanggup garam. Istri saya nyiapin. Mas tak sanggoni ya. Tapi setelah itu pernah kejadian lagi nggak Mas kayak gitu? Tapi kan saya sudah bawa garam. Nah, tapi kan aji-ajinya beda Mas. Ya itu. Iya. Karo pelem. Pelem nom. Malah asinan. Ini pengalaman yang mungkin nggak pernah lupa sampai sekarang. Tapi itu terjadi memang. Wah. Pure gitu langsung bler, satunya juga pure bler. Menarik. Itu kalau orang luar yang nyeting terus tahu kayak gitu tuh pasti dia nggak bakal percaya. Pasti dia minta garamnya. Iya nih kayaknya sound Indonesia itu ada. Hanya Indonesia. Hanya di Indonesia. Wah menarik itu Mas. Tapi itu apa ya? Memang berhubungan dengan rivalitas gitu ya Mas ya. Ada yang kayak ngirim gitu ya. Jadi di situ ada rental lain. Ya, ada rental lain gitu. Gitu. Ya biasa kan kita dari luar ya, rental dari luar. Mungkin kok nggak pakai yang di situ aja sih. Gitu. Mungkin maksudnya itu. Tapi itu biasa di mana-mana seperti itu. Iya sih. Iya. Ya semua di semua bidang biasanya seperti itu Mas. Nah, ini Mas, kalau dari pertunjukan itu kan macam-macam, ada musik, ada tari, ada karawitan, wayang, teater. Itu menurut jenengan tingkat kesulitannya yang paling sulit itu nyeting yang mana Mas? Yang paling sulit adalah ketika kita menangani sebuah objek di situ
pakai voice orangnya ya. Misalnya pertunjukan teater gitu ya, dia ngomong kan. Oh iya. Ya, itu paling susah. Susahnya begini. Ketika kita membantu memperkeras sumbernya, Iya. itu karakternya harus sama. Jangan sampai nanti di situ Mas Andre yang ngomong ketika saya kasih mic, kasih sound, yang keluar suaranya Mas Eko Ompong. Nah, kan lucu kan? Ya, itu susah itu. Bener. Jadi kita harus tahu karakter orangnya. Kalau saya biasanya mencuri-curi. Sebelum saya pentas, saya pengen denger aktornya itu karakternya suaranya kayak apa sih? Oh, Mas Ompong itu suaranya kayak gini. Oh, Mas Andre itu suaranya kayak gini. Mas Eteng ini suaranya ngebass gini. Jangan sampai Mas Eteng nanti saya kasih mic suaranya jadi sopran kan. Nanti lucu kan gitu. Ya. Nah, itu menjadi modal pada saat kita melakukan adjustment terhadap audio mixer. Ya. Tapi sebenarnya itu tidak perlu terjadi asal kita setting master audionya sudah flat. Jadi ada satu tindakan tuning ya. Kalau saya bilanginnya tuning system. Tuning system itu adalah menyelaraskan antara semua perangkat. Istilahnya di flat key. Speaker key kudu flat kan gitu. Agar ketika sumbernya adalah A, yang keluar juga A. Oh, flat itu maksudnya sinkron antara sumber dengan outputnya itu, Mas? Ya, mungkin flat itu kalau kita bilang frekuensi itu dari frekuensi rendah ke tinggi itu sama. Oke. Dan flat itu enggak enak, Mas. Oh, enggak enak? Enggak enak. Enggak enak kenapa, Mas? Pernah tahu tape combo? Ya. Combo apa? Polytron ya? Ya. Pernah punya? Pernah. Equalizernya bentuknya kayak apa, Mas? Ya cuman 5 itu toh, Ya, Mas. biasanya nyetingnya piye? Aku ya auto udah. Ya V kalau atau? V atau A. V toh, mesti kebanyakan kan V toh. Iya. Enak toh? Iya. Itu salah. Oh, salah, Mas. Harusnya equalizernya disamakan di tengah semua. Oh. Itu flat. Enak nggak bunyinya kalau flat? Ya aman sih, main aman. Iya, tapi nggak enak mesti. Tetap nggak enak juga. Lanjut piye, Mas? Ya itu, flat itu nggak enak. Oh. Karena antara frekuensi rendah, frekuensi menengah dan frekuensi tinggi sama. Oh. Jadi pada saat kita mentuning sistem itu speaker itu harus flat. Flat terhadap apa? Terhadap ruangan. Oh, oke. Speaker ini akan berbeda-beda karakternya ketika berpindah ruangan. Iya. Ya kan? Benar. Bagaimana kita mengkondisikan, memflatkan, berarti kan harus dicuning. Iya. Nah, itu harus dicuning dulu speaker itu. Oh. Kita biasanya pakai software. Heeh. Ada software, ada mic untuk mensensor di ruangan itu. Oh, Biasanya ada sensor. kalau pernah dengar mungkin ada bunyi kayak angin yo. Oh iya. Ya, itu dia sebenarnya lagi mentuning. Oh, Mentuning gitu. speaker. Agar speaker itu dia bisa flat dengan ruangan. Oh. Ya. Iya. Jadi nanti bunyi yang keluar dari speaker itu sudah sinkron dengan ruangan. Jadi misalnya ruangan ini gema gitu ya. Iya. Gemanya di frekuensi berapa sih? Gemanya di frekuensi 120. Ketika kita tuning nanti di situ kelihatan 120 itu paling tinggi banget. Nah, akhirnya perangkatnya yang menyesuaikan. Iya. Ya kan? 120 yang di perangkat itu diturunin. Nanti di situ sinyalnya bisa rata. Ya, itu sebenarnya tuning seperti itu. Analiser ya kalau orang bilang. Itu untuk mengukur ini juga ya, Mas, seberapa bagus akustiknya ruang itu? Ya, bisa. Salah satunya fungsinya itu. Nah, ketika sistem itu sudah flat, kita nggak perlu khawatir nanti suaranya Mas Andre akan berubah menjadi Eko Ompong, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Tapi kalau tidak kita tuning, itu akan terjadi. Iya. Jadi kita kehilangan karakter aslinya dia, suaranya dia. Benar. Loh, ini harusnya nggak gini karakternya dia. Kok bisa kayak gini ya? Itu sistemnya salah berarti. Iya sih, Mas. Nah, ini Mas, kalau di teater ini beberapa sutradara itu biasanya mereka kurang suka kalau aktornya menggunakan clip on. Ya. Lebih suka menggunakan kondensor gitu misalnya. Kalau menurut jenengan sendiri gimana, Mas? Dia pengennya apa aja. Oh gitu. Ya, kalau saya enggak masalah. Dia pengen pakai clip on, oke. Dia pengen pakai kondensor yang ditaruh di bawah, oke, enggak ada masalah. Soalnya kan kalau clip on tuh kadang terasa, aku pribadi sebagai penonton kalau nonton teater orang yang aktornya pakai clip on tuh kerasa berjarak ya, Mas. Kerasa suaranya nggak alami. Kondensor tuh kayak lebih meruang gitu loh. Enggak, sebenarnya kalau itu teknis ya. Oh, teknisnya. Teknis ya. Jadi clip on itu juga ada yang murah, ada yang mahal. Jangan nergo nerupo kan. Bener. Kalau kita pakai
kondenser yang kualitasnya bagus, tidak ada masalah sih. Oh, oke. Tapi masalah akan menggunakan clip on atau mic condenser itu, kalau saya aktornya dulu gimana? Iya. Kamu lebih comfort dengan apa? Kan kadang ada orang yang nggak mau digandoli ya. Bener. Aku kurang pengen ono Iya. krawal gini misalnya. Oke, pakai kondenser nggak apa-apa. Gitu. Nah, Mas, aku penasaran. Aku nggak tahu apa namanya. Kalau di kayak ketoprak atau ludruk itu kan ada mic digantung gitu. Ya. itu apa, Mas? Mic apa itu sebenarnya namanya itu? Itu mic tumo. Mic tumo. Dia ngambil suaranya tumo di atas sendiri apa? Ya, itu saya sebenarnya juga bingung itu. Kenapa kok mic itu digantung? Jadi sebenarnya gini, mic digantung itu dia adalah mensensor satu stage full, tapi dari atas. Iya. Kan gitu. Heeh. Lah, apakah nanti pemain ludruk atau orang-orang itu dia pada saat acting kepalanya Ya. gini semua? Kan enggak. Iya kan? Bener. Jadi sebenarnya clarity-nya kurang mengena sebenarnya. Oh. Dulu awal-awal saya agak jahat ya. Ngopo kok mic digantung? Emang nanti yang main tuh udah nggak semua kan? Tapi ada juga yang main kayak gitu loh, Mas. Ya Sampai itu, tenanan dangak gitu. tapi ya itu memang menolong, tetapi sebenarnya tidak maksimal juga. Ya. Nah, sebaiknya gimana, Mas? Kalau misalnya pakai menggunakan mic tumo itu ya mungkin keterbatasan keterbatasan alat gitu. Misalnya untuk misalnya instrumen misalnya ambil contoh pemain biola misalnya, Iya. pemain string biolanya gini kan, itu kan suaranya ke atas. Bener. Oke, itu dikasih mic digantung masuk, Oh, oke. karena suaranya dan ke atas. Seperti itu. Tapi kalau manusia kan suaranya ke samping, Oh iya sih. kan gitu. Berarti memang ya mic-nya juga harus dari samping gitu, Mas. Dominan dari sekitarnya. Bener. Misalnya dulu pernah di satu kampus Sanata Dharma kalau nggak salah ya, itu ada pertunjukan teater. Di situ kebetulan banyak properti di sekitarnya. Nah, itu saya menyembunyikan beberapa mic di situ. Oh. Misalnya ada gubuk gitu ya. Heeh. Pak, nanti di sini ada dialog. Oh iya, pakai clip on nggak usah, nanti tak kasih mic di gubuknya situ. Saya sembunyikan, ya kan, oke. ditutupi bunga-bunga. Jadi ketika mereka berdua ngobrol di situ jelas banget. Iya, mic-nya nggak ada. Itu saya kadang kita harus ikut latihannya gitu Iya, kan. iya. Kita harus tahu bener konsepnya mereka seperti apa itu. Dari situ akan banyak dapat dibantu ya oleh mereka ternyata. Bener. Mas pernah nggak ketika diundang ke vendor itu, Mas datang tanpa lihat latihan dulu, Jok langsung hari H langsung masang gitu? Pernah. Oh, Jok Di gimana itu, Mas? Sositet. Jadi waktu itu di sana ada tiba-tiba saya ditelepon temen, wis selo nggak bengi iki ngono. Selo napa? Tolong ewangi ning Sositet ono orkestra biar. Itu mereka pada saat itu lagi cek sound. Oh, oke. Jam 10 malam itu. Ya udah saya ke sana cek sound. Ternyata setelah saya cek banyak yang salah ya. Oh. Banyak yang salah dari sistemnya salah, routingnya salah, penempatan speakernya juga salah. Itu langsung saya betulkan saat itu juga sampai malam jam 12 jam 1 selesai cek soundnya. Udah selesai, saya tinggal. Besoknya saya tinggal dikabari, hasilnya bagus Mas. Oh ya sudah. Tangan dingin ya. Oh iya. Sound engineering. Oke, dari teman-teman di sini ada yang penasaran dengan pengulikan tata suara? Mas Judi mungkin? Itu nggak perlu ditata suaranya kalau Mas Judi itu udah bagus. Itu tata hidupnya itu masalah itu. Oke, ini ada tata suara juga ini Mas Galang. Monggo. Saya mau tanya Mas. Jadi ya memang ada dasarnya pada akhirnya aktor perlu tahu juga ruangnya ya Mas. Makanya kemudian ada orientasi panggung dan lain-lain itu nggak hanya pada akhirnya blocking tapi juga pada aspek auditifnya ya. Gitu ya. Dimana emang ada satu peristiwa di satu state gitu, justru ketika kita pakai karakter nada yang rendah gitu, itu
sulit sampai mas ke penonton. Tapi ketika kita pakai yang misalkan saya contohkan yang jadi bagaimana sifatnya itu bisa sangat terdengar jelas. Tapi ketika yang pilihannya yang kemudian tujuannya ke bawah dan itu akhirnya nggak bisa sampai ke penonton yang paling akhir gitu. Jadi memang ya penting gitu seorang aktor akhirnya untuk orientasi nggak hanya blocking atau dengan lampu atau hanya dengan kostum, tapi juga memang checking framing frekuensi tubuhnya dan juga ruangnya. Jadi frekuensi rendah itu powernya memang susah daripada frekuensi menengah dan frekuensi tinggi ya. Frekuensi rendah itu butuh power yang gede banget. Itu memang menjadi kendala seorang aktor audio. Kecuali Mas Eteng ya. Itu dia rendah, tidur aja frekuensinya udah rendah. Bener. Kalau itu turah-turah namanya. Ya, tetapi aktor mungkin juga dia pasti ada latihannya bagaimana dia dengan frekuensi rendah itu bisa keluar powernya, pasti ada ya untuk latihan seperti itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya saya nggak mau ambil pusing dengan audio sebenarnya. Sumbernya dulu seperti apa kan gitu. Kalau dari sumber itu sudah bagus, mungkin nggak perlu saya, nggak ada masalah gitu loh. Ya kan, apalagi kalau misalnya sumbernya itu bagus dan saya bantu untuk memperbesar sumber bunyi itu ke penonton, itu saya nggak ada kesulitan sama sekali karena sumbernya sudah bagus. Itu sangat memudahkan. Tetapi akan jadi masalah ketika sumbernya tidak maksimal. Nah itu sepertinya tuh kita dituntut, padahal harusnya enggak ya. Bener. Kok jadi aku yang dituntut kan gitu kan? Bener. Ya, jadi sebenarnya kita hanya membantu menyampaikan intensitas bunyi yang aslinya sekian, kita bantu untuk disampaikan ke jarak yang lebih jauh. Sebenarnya hanya itu. Nah ini terakhir Mas, jenengan mungkin ada ini nggak Mas? Ada tips misal mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari atau mengulik soal tata suara itu mungkin bisa mulai dari mana Mas? Dari saya aja. Sangat simpel, sangat gini, solutif, sangat kebetul. mungkin saya akan memberi saran kepada pelaku audio sebenarnya, karena ini sering kali saya jumpai dan hampir pasti terjadi. Jadi mungkin pelaku audio harus tahu bahwa talent itu memperjuangkan persiapan itu sampai seberapa sih gitu loh. Ya ini jadi kadang itu tidak sinkron antara talent dengan pihak audio ya. Talent ini sudah latihan 3 bulan sebelumnya, sudah bersusah payah, berjerih payah, getih-getih. Begitu show tidak maksimal hanya karena teknis. Dan teknisnya bukan karena kualitas equipment, tetapi profesionalisme dari SDM-nya. Itu Jogja terutama beberapa kali saya melihat seperti itu. Kok aduh sayang kamu nggak ngerti ya, dia tuh latihannya udah 3 bulan sebelumnya loh. Padahal kamu harusnya cuma tinggal gini aja itu sudah selesai. Itu jadi mungkin gitu. Kalau saya dulu karena saya pernah menjadi itu dulu ya, pernah menjadi orang yang dikecewakan secara teknis ya. Jokernya audio. Jadi teman-teman audio mungkin cobalah untuk bisa melihat mereka mempersiapkan itu tuh sampai seberapanya. Jadi kalau kita bisa memahami, mengerti dan itu pasti kita akan membantunya itu benar-benar dengan profesionalisme ya. Itu fenomena yang sering terjadi. Sayang. Berarti intinya seorang penata suara yang baik sebenarnya adalah seorang pendengar yang baik ya Mas. Waduh. Ini pasti Mas Louis ini masa mudanya playboy ini. Iya loh. Apa cewek kan biasanya suka didengarkan.
Mas Luis ini senang sekali mendengarkan. Oke Mas Luis, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Banyak sekali ilmu yang aku baru tahu, teman-teman di sini juga aku yakin banyak yang baru tahu soal tata ruang, tata akustik, tata audio, bunyi. Terima kasih Mas Luis. Oke. Begitu teman-teman, perbincangan kita soal tata suara bersama Mas Luis. Kita jumpa lagi dengan Berita Teater episode berikutnya. Salam budaya.